Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan hasil dari tugas besar kami dengan judul Simulasi Jaringan SDN dengan Rio Controller dan Topologi Spanning Tree, di mana ada Muhammad Rifki, Anggara Putra, Muhammad Novel Setiawan, dan saya Muhammad Sabrimas. Selanjutnya, Rio merupakan salah satu controller dalam software defined network yang dirancang untuk meningkatkan kemampuan dalam jaringan, bermanfaat untuk mempermudah dalam mengatur. Secara umum, controller merupakan fungsi otak dari SDN, sedangkan desain spanning tree sebagai data plane. Spanning tree protokol atau disingkat STP adalah protokol yang berfungsi untuk mencegah terjadinya looping pada proses pengiriman data. STP biasanya digunakan jika switch memiliki dua jalur atau lebih untuk menuju ke satu tujuan yang sama. STP akan melakukan blocking terhadap satu atau beberapa port sehingga nantinya hanya akan ada satu jalur yang digunakan untuk mengirim data, sementara untuk yang lainnya akan menjadi jalur cadangan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, oleh Anggara Putra. Spanning tree protokol memiliki kelebihan menghindari traffic bandwidth yang tinggi dengan segmentasi jalur akses melalui switch, menyediakan backup atau standby path untuk mencegah loop and switch yang fail gagal. 3. Mencegah looping. Namun, spanning tree juga memiliki kekurangan, yaitu riskan ditembus oleh masyarakat luas akibatnya traffic black holes dan DOS attack excess flooding. Jaringan tradisional versus jaringan SDN. SDN sendiri adalah suatu metode atau paradigma yang memisahkan antara control plane dan forwarding plane. Pada jaringan tradisional atau jaringan non-SDN, kedua fungsi di atas berada dalam suatu perangkat yang sama. Pengaturan jaringan pun lebih mudah dengan menggunakan SDN. Jaringan tradisional memiliki struktur jaringan yang terdistribusi. Setiap perangkat networking memiliki kontrol plane-nya tersendiri, serta dapat membuat keputusan secara otonomi berdasarkan informasi yang dimiliki. Sedangkan pada jaringan SDN, kontrol plane dan forwarding plane terpisah. Pengaturan jaringan lebih mudah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Muhammad Rifki. Untuk tujuan penelitian sendiri, yang pertama ada membuat jaringan dengan topologi spanning tree protokol menggunakan Rio controller. Kedua, mengukur performa dari jaringan apabila diterapkan layanan video, VIP dan data. Lalu ketiga, melakukan simulasi pengiriman traffic pada jaringan SDN dengan menggunakan protokol STP. Kemudian itu ada model topologinya. Kita lihat ada controller, terus ada 6 host di situ dan beberapa bagian lainnya. Ini adalah protokol topologi spanning tree. Selanjutnya untuk simulasi akan dijelaskan oleh teman saya, atas nama Muhammad Novel Setiawan. Oke, di sini saya akan mensimulasikan bagaimana cara penggunaan mininet dan Rio controller. Nah, sebelum kita masuk ke simulasinya, kita membutuhkan yang namanya virtual box. Di sini saya menggunakan OS Linux Ubuntu dengan versi 20.04 LTS. Nah, di sini saya telah melakukan running. Tampilannya akan jadi seperti ini. Nah, sebelum kita masuk, jadi SDN itu merupakan pemisahan antara kontrol dengan data. Jadi di SDN ini kita cuma membutuhkan satu controller yang dimana dapat memberikan akses, memberikan jalur ke semua switch dan oke. Terlebih dahulu kita akan membuka dulu terminal. Nah, setelah terbuka terminalnya, kita lihat dulu nih,
isi filenya yang akan kita buka. Terlebih dahulu sebelum melakukan simulasi, kita akan mengaktifkan dulu mininetnya. Dengan cara kita lihat dulu isi filenya, ada apa aja. Di sini ada beberapa, ada yang mininam, ada yang mininet, ada yang public, ada yang terus. Nah, ini kenapa kita menggunakan mininam, kenapa kita nggak pakai mininet? Sebenarnya sama aja, cuman perbedaannya kalau kita di mininet, topologinya itu tidak bakalan kelihatan secara visual, atau kalau dalam program dia itu tidak akan tampak UI-nya. Sedangkan kalau dia di mininam, dia itu akan tampak visualnya. Nah, misalkan kita butuh 5-6 host, maka akan tampil juga gambarnya 6 host. Oke, kita buka dulu ke mininam. Oke, kita lihat lagi nih isi foldernya ada apa aja. Nah, di sini ada beberapa, karena di sini kita akan menggunakan custom topologi, maka kita akan masuk ke example folder example. Oke, next. Nah, kita lihat lagi nih isi filenya ada apa aja. Ada load balancer, ada yang NAT, ada yang routing. Nah, di sini kita akan menggunakan folder routing, karena kita akan hanya membuat simulasi sederhana dalam penggunaan mininet dengan real controller. Ini kita buka lagi CD routing. Oke, lihat lagi isi foldernya. Nah, di sini ada beberapa, ada yang simple switch 13, ada simple switch STP 13, ada spinning tree. Nah, di sini saya telah membuat sebuah folder, sebuah file Python, di mana telah saya edit, telah saya buat codingannya untuk topologi yang kita pakai. Nah, di sini caranya membuka file ini, di sini saya menamakannya tubes.python. Nah, cara membukanya dengan memakai aplikasi pihak ketiga, yaitu Gedit. Aplikasi untuk editor di Ubuntu ini ada banyak, ada yang Nano, ada yang Gedit dan sebagainya. Di sini saya menggunakan Gedit. Tubes Python ya. Di sini akan muncul nih hasil codingan dari saya. Di sini ada add host dengan switch dan add links. Nah, di sini bedanya apa? Di add host ini kita melakukan inisialisasi berapa jumlah host yang ingin kita pakai dan berapa jumlah switch yang ingin kita pakai. Di sini saya menggunakan 6 host totalnya dan jumlah switch-nya ada 5. Sedangkan di bawahnya ada yang namanya add links. Add links ini merupakan perantara atau jalur antara host dengan host, switch dengan host, dan switch dengan switch. Nah, di sini ada yang add link antara switch 2 ke host pertama. Dan nah, seterusnya switch 2 terhubung ke host 2, switch pertama dengan switch 4 terhubung. Nah, gitu. Nah, sampai sini kita close aja dulu. Kita langsung aja, nah, sebelum kita masuk ke ngerunning minitnya, kita clear dulu biar enak kelihatannya. Oke, lanjut dengan komen mengaktifkan minitnya sudo python mininam .python. Kita akan menggunakan custom topologi kita sendiri. Dengan nama toponya yang ada di tubes Python kita. Nama toponya kita tadi menggunakan tubes. Kemudian kita akan menggunakan controller sebagai remote-nya. Nah, sampai sini kita akan melakukan enter. Nah, oke. Nah, ini kelebihannya dari mininam. Kalau misalkan kita menggunakan mininet, itu cuman tampilannya segini. Nggak ada tampilan visualnya. Sedangkan kalau kita menggunakan mininam, dia itu ada tampilannya. Nah, di sini tadi kan kita udah lihat tuh. Kita menggunakan 6 host dan jumlahnya 5 switch, 1 controller. Nah, kurang lebih seperti ini modelnya.
Nah, oke. Ini topologi yang telah kita buat. Hasilnya seperti ini. Nah, kita minimize saja dulu. Nah, bisa kita lihat lagi di mininetnya. Di sini adding host 6 host, adding switch 5 switch, dan link-link yang ingin kita terhubung. Kan tetapi yang kita lihat di sini, coba kita lihat di adding controllernya. Di sini ada permasalahan. Itu nggak bisa connect ke controllernya. Nah, solusinya dengan cara apa? Kita buat lagi terminal baru. Kita buat untuk mengaktifkan controllernya. Nah, di sini di tampilan kiri saya merupakan mininetnya, sedangkan di tampilan kanan saya merupakan Rio controllernya. Dalam SDN ada banyak controller, ada yang ODL, ada yang ONOS, tapi kita di sini menggunakan Rio aja dulu. Oke, untuk menjalankan Rio-nya kita perlu masuk ke folder Rio. Masuk lagi ke folder Rio. Dan folder terakhirnya itu app. Nah, kita nih ingin tahu nih sebenarnya di folder app itu ada apa aja dengan cara komen ls. Nah, ada banyak kan? Ada banyak codingan simple switch SDP13, ada yang WebSocket. Sini kita akan menggunakan yang simple aja dulu, yaitu simple switch SDP13.python. Nah, untuk mengaktifkannya, kita perlu melakukan komen Rio manager. Simple switch STP13 STP13.python. Nah, kita enter nih. Nah, di sini akan aktif tuh. Jadi dia akan melakukan inisiasi terlebih dahulu, akan melihat kontrolnya terhubung kemana aja, ke switch mana aja. Nah, di sini kita akan coba dulu terlebih dahulu di mininetnya. Kita coba melakukan ping all dulu. Di sini membutuhkan waktu beberapa menit. Nah, di sini ada A1-nya itu ada yang disconnect atau drop out. Nah, sini kita bisa lihat tadi di sini kan ada 3 kali yang gagal. Sedangkan di Rio-nya itu tadi kita gagalnya itu sebelum di sini. Sebelum melakukan paket in. Nah, sekarang dia udah terhubung, tapi dia ada 3 yang drop. Kita coba ping all lagi. Nah, sudah terhubung semua. Makanya di minute ini kita membutuhkan semacam sebuah controller untuk mengontrol semua di topologi kita. Nah, sini untuk membuktikan bahwa Rio kita telah berhasil atau jaringan SDN kita telah berhasil, kita membutuhkan sebuah traffic untuk melakukan pengiriman data, voice, dan video. Nah, di sini kita lihat lagi ke topologinya. Sini kita akan mencoba dari H1 ke H6. Jadi dia itu akan melewati switch 2, switch 3, dan H6. Nah, komennya apa? Kita masuk lagi ke mininet. Terus dengan komen extern host pertama ke host 6. Oke, kita tunggu terlebih dahulu ya. Ini udah. Nah, jadi untuk settingannya di sini kita akan mencoba memakai traffic generator. Kita akan mencoba mengirim pesan. Mengirimin VoIP, data, dan video. Nah, lebih dahulu kita lihat dulu nih. Kita mau coba dari H1 ke H6. Host pertama ke host 6. Kita lihat dulu nih. Di host 6 itu IP-nya berapa? Dengan komen if config. Nah, muncul nih. Dengan addressnya itu 10.0.0.6. Nah, kita clear lagi. Biar enak kelihatannya. Oke.
Sebelum kita masuk ke H6, kita akan membuat dulu sini komennya di host pertama. Kita ingin mengirimkan sebuah voice dengan komen itg send A dengan IP tujuan kita 0.6, terus /c 80, terus /c kapital 100, dan /t 10.000. Dengan nama, kita akan memberikan nama dengan lognya sender.log. Terus kita akan mengambil VoIP, itu suara yang akan kita sebar, kita akan kirimkan. Dengan VoIP-nya itu suaranya itu dengan tipe G 711.1. Oke, sebelum kita mengirimin ini, kita coba dulu nih di host 6-nya buat menyimpan semua file log yang akan dikirimkan dari host pertama. Nah, itu tuh dengan cara komennya /itg receiver. Nah, di sini kita akan memberikan nama voice to bus. Voice saya ganti aja voice traffic .log. Nah, sebelum kita menjalankan pengiriman dari H1 ke H6, kita aktifin dulu yang di H6. Aktifin. Nah, sini ada yang salah. itg recv sl voice traffic .log. Oh iya, sebelumnya kita akan masuk dulu ke file itg-nya. Oke, dengan cara user terlebih dahulu, terus masuk lagi ke bin, bin. Oke, kita klik lagi. Nah, kita coba jalan lagi ya. itg receiver. Oke. Nah, di sini telah jalan nih. Jadi semua data yang masuk ke host 6 dia itu akan terbaca. Sini kita tadi agak salah lagi ya. Jadi sini kita akan masuk dulu ke foldernya, ke folder untuk pembacaan trafficnya dengan komen user terus bin. User bin. Oke, udah masuk nih filenya. Oke, kita ketik ulang ya dari awal lagi dengan cara itg send +a dengan IP yang tujuan kita tadi yaitu 006 /c 80 dan /c kapital 100 dengan time 10.000. Oke. Dengan nama sender.log. Terus kita akan mengirimkan sebuah suara VoIP dengan tipenya G.711.1. Oke. Kita enter. Nah, dia akan terbaca nih semuanya. Kita tunggu sampai dia berhasil semuanya. Nah, di sini udah berhasil. Jadi pengiriman sebuah suara VoIP dari host pertama ke host 6 telah berhasil. Nah, di sini jangan lupa di host 6 ini kita matikan dulu. Nah, terus untuk membacanya, tadi kan kita menyimpannya dengan voice traffic log. Penerimaan traffic dengan penamaan voice traffic.log. Nah, untuk membacanya dengan cara itg terus tulis nama file yang tadi, voice traffic.log. Enter. Nah, di sini akan muncul sebuah analisis yang dimana
dalam pengiriman suara tersebut, kita mendapatkan maksimum delay-nya sekian, 0,02 second, dan minimum delay-nya 0,049 second. Nah, terus ada lagi jitter-nya 0,000299 second, dan throughput-nya kita mendapatkan 69,81 kilobit per second. Nah, ini untuk suaranya di VoIP-nya. Tentunya kita akan mencoba, kita clear dulu di host 6 ini. Kita akan mencoba video atau data. Video dulu. Kita akan mengirimin sebuah video dengan traffic generator kita yang kita pakai tadi. Oke, kita buat dulu nih penerimaannya. Jadi sini kita akan menerima sebuah traffic yang akan disimpan ke folder file yang bernama video traffic. Video traffic.log. Nah, sini kita ubah lagi di host pertamanya, kita kan akan mengirimin ke host 6. Nah, dengan cara /itg send lagi. Itg send dengan tipe UDP. Terus alamat IP yang kita tuju. Kemudian 277.61.62.62.54 and 41,60. Oke, nah ini merupakan codingan komen untuk mengirimin sebuah traffic berupa video. Oke, di sini kita enter dulu ya di host 6-nya supaya bisa terbaca. Nah, lagi ke host pertamanya. Di sini udah selesai. Dia telah berhasil mengirimkan paket berupa video dengan traffic generator yang kita pakai. Nah, di host 6 ini kita selesain dulu atasnya. Nah, terus kita baca nih dengan komen itgdeck. Coba lagi nih nama file yang kita buat tadi. Oke, video traffic.log. Nah, ini merupakan hasil dari analisis. Jika kita mengirimin sebuah video dengan traffic generator, maka hasilnya kita mendapatkan minimum delay 0,000149 second, maksimum delay-nya 0,005, dengan jitternya 0,01, dan throughput-nya 5301,35 kilobit per second. Nah, ini untuk yang video. Tadi kita udah mencoba untuk yang VoIP suara, yang kedua video, dan terakhir ini kita akan mencoba mengirimin sebuah data. Kita hapus dulu. Nah, ini juga host pertama juga kita hapus juga. Oke, clear. Oke, di host 6 kita buat lagi penerimaannya. Di tg receiver kita buat namanya data traffic. Enter. Nah, di host pertama kita buat lagi komen untuk pengiriman data dengan komen itg send dengan tipenya kita pakai UDP. Tujuan IP yang kita ingin kirimin, kemudian 48 lagi 100. Nah, ini merupakan komen untuk pengiriman sebuah data. Jadi kita enter aja. Nah, di sini akan mengirimin lagi paket dari host pertama ke host 6. Oke, udah selesai. Kita masuk lagi ke host 6-nya, kita finish penerimaannya. Oke. Setelah finish, kita buka lagi nih. Kita akan membuka lagi hasil log itgdeck dengan nama file yang kita buat tadi, data traffic. Nah, udah muncul nih. Udah muncul bahwa setelah kita melakukan pengiriman data dari host pertama ke host 6, kita mendapatkan semuanya dengan minimum delay
0,00049 dengan maksimum delay 0,004 dengan jitter 0,00413 dan throughputnya 36,7372220 kilobit per second. Nah, sejauh ini jika kita menggunakan SDN, kita telah berhasil mengirimkan sebuah paket yaitu voice, suara, data, dan video, dan berhasil semuanya. Sini kita close aja lagi, close karena kita udah melakukan traffic generator pengiriman paket. Ya udah, kita close. Nah, kita coba lagi nih, apakah masih ada yang drop atau enggak. Ping all aja. Oke, semuanya masuk dan berhasil tanpa ada yang drop 1% pun. Sini dibuktikan dengan hasil resultnya 0% drop, 30 dari 30 terima semuanya. Oke, mungkin sekian untuk simulasi dari Mininet dan Rio Controller. Terima kasih. Nah, selanjutnya untuk pengukuran Quality of Service atau QoS. Berdasarkan dari simulasi, kita melakukan 3 percobaan, yaitu yang pertama pengiriman VoIP, didapatkan nilai delay dengan rata-rata dari 3 percobaan adalah 0,000083. Untuk jitternya sendiri dengan rata-rata 0,000018, sedangkan paket lossnya 0 dan throughputnya 71,79 kilobit per second. Dan untuk percobaan pengiriman video didapatkan delay dari 3 percobaan, yaitu sekitar 0,000185 dan jitter 0,00053, paket lossnya 0 dan throughputnya 5350,54 kilobit per second. Dan untuk pengukuran datanya didapatkan hasil dengan delay rata-ratanya adalah 0,0001, jitter 0,0001, paket loss 0 dan throughputnya 36,77 kilobit per second. Sekian presentasi dari kelompok kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.